Oke, welcome back di kisah mistis. Oke teman-teman, jadi hari ini dan di video kita kali ini, di episode kita kali ini, kita akan menceritakan pengalaman seseorang. Seseorang ini kita sebut saja Pak Anton. Pak Anton ini adalah salah satu warga di salah satu daerah yang terkenal dengan pekerjaannya sebagai seorang supir truk. Supir truk pengangkut material yang seringkali tugas atau shiftnya itu malam hari supaya jalanan sepi begitu. Nah, seperti biasa, Pak Anton menjalani rutinitasnya sebagai seorang supir. Nah, Pak Anton ini sudah berkeluarga dan kejadian ini juga sudah lama, dan pasca itu Pak Anton ini memang sudah menikah, tetapi baru awal-awal menikah. Mungkin umurnya kisaran 25 sampai dengan 28 tahun. Nah, jadi cerita bermula ketika Pak Anton seperti biasa membawa muatan material ke seberang-seberang kota. Jadi di salah satu perbatasan kota, di salah satu daerah, Pak Anton biasa membeli nasi atau makanan di pinggir-pinggir jalan. Tetapi ada satu momen ketika Pak Anton merasa lapar pas di perbatasan kota. Ada salah satu kota berbatasan dengan kota lain, tetapi perbatasan itu letaknya di desa. Nah, Pak Anton ketika lewat, kebetulan melihat salah satu warung makan. Nah, warung makan ini memang tampilannya sederhana, tidak begitu mewah, tidak begitu terlihat menarik, tetapi Pak Anton melihat warung makan itu satu-satunya yang masih buka di jam itu. Dan Pak Anton waktu itu memang berhentinya di tengah malam karena mungkin di jam-jam seperti itu rasa laparnya mulai bangkit gitu. Nah, ketika itu Pak Anton biasa seperti makan di warung-warung yang lainnya atau yang sebelumnya, Pak Anton turun lalu makan. Nah, makanan yang dipesan Pak Anton itu adalah makanan nasi campur dan ditemani dengan teh hangat. Jadi seperti biasa, tetapi yang membuat Pak Anton ingin bercerita adalah makanan di sini meskipun menunya sangat sederhana, nasi campur dengan teh hangat, tetapi rasanya, Pak Anton katakan rasanya ini merupakan pertama kalinya Pak Anton merasakan rasa yang begitu enak. Dan Pak Anton menilai nasi campur dan teh hangat di sana merupakan nasi campur terenak yang pernah dimakan oleh Pak Anton. Pemilik dari warung itu kita sebut saja namanya Bu Sari. Nah, Bu Sari ini katanya tidak terlalu begitu bergaul dengan masyarakat di sekitar. Nah, seringkali Bu Sari ini hanya berdiam diri di warungnya hingga larut malam. Dari malam sampai pagi dan hingga menemukan malam lagi. Nah, singkat cerita, Bu Sari ini juga merupakan orang yang cukup ramah karena katanya, kata Pak Anton, Bu Sari ini murah senyum. Artinya ketika Pak Anton mencoba berbicara, Bu Sari tetap tersenyum dengan Pak Anton. Itu kesan pertama Pak Anton makan di warungnya Ibu Sari. Nah, singkat cerita, seperti biasa Pak Anton meninggalkan warung lalu kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengantarkan material-material ke tujuannya. Berjalan beberapa bulan, kata Pak Anton itu berjalan sudah 3 bulanan dan juga sudah menjadi langganan, kata Pak Anton di sana karena rasanya yang enak di lidahnya Pak Anton dan itu cocok dengan Pak Anton. Nah, di satu momen, di satu malam, Pak Anton kembali dengan rasa yang ingin dia cari ke warungnya Ibu Sari. Nah, ketika Pak Anton sampai di sana,
warungnya ramai sekali. Biasanya memang ramai, tetapi malam itu sangat ramai. Nah, sampai Pak Anton pun ikut bingung. Nah, di mana saya akan duduk ini? Dan pas waktu itu ada satu kursi dan meja yang kosong. Nah, di sanalah Pak Anton duduk. Nah, seperti biasa tanpa ada rasa curiga, Pak Anton pun memesan menu yang menjadi favoritnya Pak Anton, yaitu nasi campur dan ditemani teh hangat. Namun pada saat itu Pak Anton sudah mulai curiga, karena dari sekian ramainya orang-orang, satu pun tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengobrol di sana. Suasana ramai namun hening sekali. Nah, Pak Anton dari sana sudah mulai ada rasa yang berbeda. Namun di sana Pak Anton tetap tenang sambil menunggu pesanan itu sampai. Sesekali Pak Anton juga melirik ke kiri dan ke kanannya dari meja-meja yang sudah penuh. Kemudian datanglah Bu Sari membawakan makanan Pak Anton. Seperti biasa, Bu Sari hanya tersenyum kepada Pak Anton. Pada saat Pak Anton sedang makan makanan yang Pak Anton pesan, tiba-tiba mati lampu. Dia, Pak Anton sudah kaget luar biasa. Tetapi di sana Pak Anton mencoba untuk tenang, mencoba untuk menenangkan diri, menghilangkan rasa penasaran dan kekhawatirannya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ketika lampu itu mati, hanya ada satu penerangan yang hidup, yaitu satu lilin di meja kasir. Nah, ketika itu Pak Anton pun sesekali melirik di meja-meja yang lain. Nah, ketika itu Pak Anton melihat satu orang dengan tatapan yang kosong ke arah meja makan. Biasanya kan orang makan itu ya tatapannya ke makanannya dan lain sebagainya, ke minumannya, ke makanannya. Tapi itu hampir semua orang yang ada di situ tatapannya ke meja dan tatapan yang kosong. Kaget Pak Anton di sana. Luar biasa, Pak Anton menahan sekali rasa takutnya di sana. Dan sampai akhirnya ada satu orang yang dilihat Pak Anton, matanya itu tidak ada putih sama sekali, matanya itu hitam semua. Dari sana kaget Pak Anton. Kemudian hiduplah lampunya. Ketika lampu mulai menyala semuanya, yang tersisa hanya Pak Anton dan Ibu Sari. Kagetlah Pak Anton ini. Ketika Pak Anton mencoba untuk berkomunikasi dengan Ibu Sari, sambil Pak Anton ini membayar makanan yang sudah dimakan Pak Anton ini, meskipun Pak Anton tidak seperti biasanya menghabiskan makanan itu pada saat itu. Pak Anton hanya memakan sedikit nasi yang diberikan oleh Ibu Sari. Karena waktu itu Pak Anton merasakan hal yang berbeda. Pada saat Pak Anton membayar, Pak Anton bertanya kepada Ibu Sari, "Bu, di mana orang yang ramai tadi?" Dengan wajah yang kebingungan, Pak Anton bertanya. Dan dengan tenang sekali Ibu Sari menjawab sambil beliau tersenyum, "Mereka semua sudah pulang," kata Bu Sari. Langsung merinding semua badannya Pak Anton, langsung gemeteran Pak Anton. Dan tanpa mengucapkan kata lain, Pak Anton hanya membayar dan langsung pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian besoknya Pak Anton pun masih penasaran dengan warung tersebut. Karena Pak Anton menceritakan warung tersebut memang seperti warung biasa, tetapi ramainya luar biasa dibandingkan dengan warung-warung yang ada di sekitarnya.
Padahal warung di sekitarnya warung yang bersih, higienis, dan menarik. Tetapi yang ramai adalah warung Ibu Sari. Nah, besoknya Pak Anton kembali melewati jalur di dekat sana. Dan Pak Anton pun bertanya kepada warga sekitar. Ada salah satu yang ditemukan oleh Pak Anton itu adalah kakek-kakek di pinggir jalan. Nah, Pak Anton bertanya kepada kakek-kakek itu. Sebut saja kakek itu adalah kakek Ega. Dan Pak Anton pun bertanya kepada kakek Ega, kenapa warung itu bisa seramai itu? Dan Pak Anton pun menceritakan pengalamannya waktu terakhir kali Pak Anton berbelanja atau makan di sana. Dan kakek Ega pun terkejut, tetapi kakek Ega cukup tenang. Beliau menjawab bahwa warung itu memang sangat ramai. Pagi, siang, ataupun malam memang selalu ramai. Dan Pak Ega pun tidak tahu asal-usul dari warung itu. Dan Pak Ega pun menyebutkan bahwa warung itu hanya dihuni oleh pemiliknya, yaitu Ibu Sari. Berarti Ibu Sari ini tidak hanya sebagai pedagang di sana, tetapi Bu Sari ini juga menjadikan warung itu sebagai tempat tinggalnya. Dalam artian Ibu Sari kehidupannya full memang di warung itu. Nah, singkat cerita, Pak Anton tidak cukup puas dengan jawaban dari kakek Ega. Pak Anton pun kembali menyusuri orang-orang yang ada di sekitar sana. Ketika Pak Anton mulai bertanya-tanya tentang Bu Sari dan warung itu, warga yang ditanya oleh Pak Anton semuanya kebingungan. Nah, ini yang membuat Pak Anton itu semakin merinding, semakin jelas. Karena setiap warga yang ditanya oleh Pak Anton kebingungan, tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anton. Karena dari sumber cerita masyarakat sekitar, ternyata warung itu adalah warung kosong yang sudah tutup bertahun-tahun lalu. Dan katanya sebelum tutup warung itu selalu memakan korban, yaitu pemiliknya. Katanya sudah 3 orang pemilik warung yang tewas di sana tanpa diketahui penyebabnya. Salah satunya mungkin adalah Ibu Sari. Ketika Pak Anton mendengarkan kata itu, mendengarkan penjelasan itu, Pak Anton tidak berkata-kata lagi, tidak mencari tahu lagi. Pak Anton sudah cukup puas dengan jawaban itu. Pak Anton pun kembali mengemudikan truknya untuk mengangkut barang dan bekerja. Di sela-sela pekerjaannya, Pak Anton selalu dipenuhi dengan pikiran apa yang terjadi 3 bulan lalu. Karena Pak Anton selama 3 bulan sudah menjadi langganan dari Ibu Sari. Kemudian besoknya Pak Anton pun dengan sengaja melewati jalan di warung itu. Ketika Pak Anton melewati warung itu dan ternyata Pak Anton pun melihat dan langsung terkaget-kaget di sana. Kaget sekali Pak Anton melihat warung itu, ternyata warung sudah lama sekali. Sudah terbengkalai, atapnya sudah roboh dan lain sebagainya. Di sana Pak Anton mulai merasakan rasa takut yang lebih takut daripada sebelumnya. Karena Pak Anton membayangkan apa yang sudah dia makan selama itu. Dan siapa yang sudah melayaninya selama itu. Apa yang terjadi. Dan Pak Anton pun sampai saat ini tidak mau sama sekali melewati rute itu. Dan itu masih menjadi misteri bagi Pak Anton sendiri dan warga di sekitar.
karena tidak ada yang tahu apa penyebab dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu kisah yang sangat misteri dari Pak Anton yang sampai saat ini beliau tidak bisa move on sama sekali. Padahal kata beliau kejadian itu sudah sangat lama sekali. Dan hingga saat ini beliau menceritakan kepada anak dan istrinya tentang kisah beliau itu. Jadi kita petik pelajaran dari seorang Pak Anton. Ya. Beruntung dan berterima kasih kepada Pak Anton karena beliau sudah mau bercerita untuk kita semua. Selalu berhati-hati, apalagi di tengah malam, apalagi di malam hari kita harus selalu berhati-hati, baik berbelanja ataupun makan makanan di luar. Jika teman-teman memiliki suatu kisah, cerita yang seru, mistis, horor, dan penuh dengan misteri, dan itu pengalaman nyata teman-teman, bisa teman-teman kirimkan lewat email saya atau komen di kolom komentar. Kita akan ceritakan kisah dari teman-teman semua. Tunggu kisah di episode selanjutnya.